Halo, perkenalkan nama aku Ana, dan di video kali ini aku akan membahas mengenai Traveling Salesman Problem atau TSP. Nah, sebenarnya apa sih TSP itu? Jadi secara simpelnya, TSP itu adalah seorang salesman atau pedagang keliling yang dia harus melakukan kunjungan ke beberapa kota dari kota asalnya dalam satu kali kunjungan aja, lalu kembali lagi ke kota asalnya dengan menentukan rute terpendek dari perjalanan tersebut. Jadi nih, misal, ini adalah seorang salesman. Kemudian ini adalah beberapa kota yang harus dia kunjungi. Gimana caranya seorang salesman ini mengunjungi beberapa kota ini dalam satu kali kunjungan aja, lalu kembali lagi ke kota asal dengan rute terpendek? Nah, untuk salah satu masalah TSP itu ada seperti ini. Permisalan ada 5 kota yang harus dikunjungi oleh seorang penjual keliling dengan jarak antar kota seperti berikut. Kota 1 ke kota 210, ke kota 315, ke kota 420, sampai ke kota 525 km. Penjual keliling harus mengunjungi setiap kota sekali saja, kemudian kembali ke kota asal dengan jarak perjalanan yang seminimal mungkin. Tentukan rute terbaik atau rute terdekatnya yang harus dilalui oleh salesman. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, itu tuh bisa menggunakan beberapa metode. Nah, untuk permasalahan di SP ini, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikannya. Di sini udah ada 6 metode. Metode ekstrak ada 2, metode heuristik ada 4. Pertanyaannya adalah dari ke-6 metode ini, manakah metode yang terbaik yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang seperti ini? Tentu untuk mengetahui metode yang terbaik, kita kan harus membandingkan setiap metode yang ada, gitu. Keunggulannya apa, kelemahannya apa, dan yang sesuai sama permasalahan kita tuh apa, gitu. Di sini udah kelihatan ya, yang optimal itu yang mana, ada brute force dan juga ada dynamic programming. Terus keunggulan setiap metode itu apa, kelemahannya juga apa. Nah, dari sini aku udah tahu kalau misalkan yang akan aku gunain itu metodenya adalah brute force. Jadi, brute force aku pilih menjadi metode terbaik yang akan aku gunain untuk permasalahan yang tadi. Alasannya itu kenapa? Oke teman-teman, untuk alasan detailnya kenapa aku pilih brute force itu tuh ada di sini. Jadi brute force itu kan masuk ke dalam metode SCAC, dimana kalau misalkan kita lihat data comparisonnya tadi, nih, brute force sama dynamic programming itu punya optimal yang bagus dibanding dengan greedy, algoritma genetik, simulated annealing, atau tabu search yang dimana keempat itu tuh masuk ke dalam metode heuristik. Jadi udah tahu ya bedanya kalau misalkan metode extract itu punya tingkat optimal yang bagus, kalau metode heuristik itu tidak punya tingkat optimal. Jadi kenapa aku prefer metode extract? Karena itu punya tingkat keoptimalan yang bagus. Nah, tapi sayangnya metode extract ini tuh di sini dijelaskan ya, dia punya kelemahan, tidak efisien untuk menangani masalah besar. Atau di sini juga dari dynamic programming itu tertera masih lambat untuk menangani masalah besar. Nah, tapi kenapa aku tetap pilih dari metode extract itu sendiri? Itu karena di sini, teman-teman. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini itu tuh ada 5 kota aja, nggak ada dalam jumlah yang besar. Jadi masih aman untuk kita pakai metode SCAC. Terus kenapa harus brute force daripada dynamic programming? Padahal kan di sini sama-sama punya optimal yang bagus. Padahal di sini dijelaskan ya, dynamic programming itu lebih cepat daripada brute force. Itu karena brute force itu tuh lebih gampang diimplementasikan daripada dynamic programming. Jadi kalau misalkan dynamic programming itu tuh memerlukan space atau change gitu untuk menyimpan sub dari problemnya. Jadi di sini aku lebih milih yang brute force karena selain optimal dia juga gampang untuk diimplementasikan. Jadi the best method is brute force. Oke, ini adalah rangkuman kenapa aku pilih brute force. Yang pertama, menjamin solusi yang optimal, jelas karena dia masuk ke dalam metode XCAC. Terus dua, sederhana dan mudah diimplementasikan. Jelas ya, daripada dynamic programming, dia lebih gampang gitu, nggak pakai change untuk save subproblemnya. Terus cocok untuk jumlah kota yang kecil.
Karena tadi permasalahan kita tuh cuman disediakan 5 kota, jadi itu masih aman banget untuk pakai brute force. Terus 4, tidak ada asumsi heuristik, tidak bergantung pada struktur masalah, dan tidak terjebak dalam solusi lokal. Ini merupakan sedikit capture dari brute force mencari rute terbaik ya. Dan ini finally merupakan hasil dari brute force-nya. Nah, terlihat di sini rute terpendeknya itu dimulai dari kota asal kota 1 ke kota 2, terus lanjut ke kota 4, ke kota 5, ke kota 3, lalu balik lagi ke kota 1, ke kota asalnya. Dan di sini jarak totalnya adalah cuman 85 km aja. Gitu. Oke, mungkin itu penjelasan mengenai aku tentang metode terbaik yang digunakan untuk memilih permasalahan kayak TSP ya. Sekian dan terima kasih.